Keuskupan Pangkal Pinang adalah salah satu keuskupan di Indonesia dan merupakan keuskupan terbesar kedua setelah Keuskupan Amboina di Maluku. Dikatakan besar karena luas wilayahnya yang sangat luas dan meliputi lautan, pulau, dan kepulauan. Secara geografis, keuskupan ini terletak di bagian selatan Laut Cina Selatan, terbentang di sebelah utara Pulau Sumatera, di antara Singapura dan Jawa. Secara administratif, wilayah Keuskupan Pangkal Pinang berada dalam dua wilayah provinsi. Wilayah utara masuk dalam wilayah Provinsi Riau, sedangkan di bagian selatan yang terdiri dari Pulau Bangka dan Belitung masuk dalam wilayah Provinsi Bangka Belitung, yang merupakan provinsi baru saat ini di Indonesia. Keuskupan ini berpusat di Pangkal Pinang, yang juga adalah ibu kota Provinsi Bangka Belitung, terletak di Pulau Bangka. Selain lada, Bangka adalah penghasil bahan tambang berupa kaolin, bauksit, dan timah. Timah sudah terkenal sejak zaman kolonial Belanda. Pertambangan timah Belanda saat itu banyak memperkerjakan buruh penambang yang datang dari daratan Cina. Di antara buruh-buruh tersebut adalah Cheng Onyi, seorang Cina yang sudah dibaptis sejak di daratan Cina. Dari Cheng Onyi ini akhirnya terbentuk komunitas gereja Katolik pertama di Pulau Bangka. Uniknya, gereja Katolik di keuskupan ini bukan tumbuh karena karya misi, melainkan justru dari awam, gereja tumbuh. Pada akhirnya, didirikanlah Prefektur Apostolik pada tanggal 27 Desember 1923. Antara tahun 40-an hingga 50-an, Kepulauan Riau merupakan pusat perdagangan yang sangat ramai. Pada era ini, banyak pendatang dari Flores yang adalah penganut agama Katolik datang di wilayah ini. Mereka tersebar di Kepulauan Riau dan Lingga, bahkan sampai Kepulauan Natuna. Apa yang membuat mereka datang ke wilayah ini? Kami dengar di Flores sana bahwa di Riau ini dolar. Jadi pekerjaan yang begitu baik dan enteng mencari uang. Maka kami itu berbondong-bondong mengikut perahu labo orang Timur Sulawesi ya. Orang Sulawesi, orang Buton datang kemari. Rupanya bau dolar tercium sampai ke Flores, dan gereja Katolik di sini mendapatkan warna barunya. Pada tanggal 8 Februari 1951, gereja Katolik mendirikan Vikariat Apostolik. Kemudian tahun 1961, pada tanggal 3 Januari, menjadi keuskupan sampai sekarang. Saat ini Keuskupan Pangkal Pinang digembalakan oleh Monsinyur Hilarius Moanura SVD, yang resmi ditabiskan sebagai uskup pada tanggal 2 Agustus 1987. Monsinyur Hila, begitu panggilan akrabnya. Kelahiran Wetembula Flores 21 Februari 1943, adalah sosok sederhana yang tak segan untuk lompat dari satu pompong ke pompong yang lain dalam kunjungan pastoralnya. Pompong yang dalam istilah setempat berarti perahu. Karena wilayah yang begitu luas, Keuskupan Pangkal Pinang dibagi dalam 9 wilayah paroki dan 1 kuasi atau persiapan paroki.
Belajar dari sejarah gereja perdana dan juga dari sejarah Keuskupan Pangkal Pinang sendiri yang memang tumbuh dari komponen umat yang paling dasar, maka dalam Sinode Keuskupan Pangkal Pinang tahun 2000 diputuskan bahwa komunitas basis gerejawi menjadi prioritas utama dan harus diangkat mengikuti model gereja perdana. Untuk menghidupi semangat sinode tersebut, Keuskupan Pangkal Pinang membagi tugasnya dalam komisi-komisi, unit usaha, serta yayasan-yayasan, juga dengan mitra karya pastoral lainnya, baik dalam karya teritorial maupun kategorial. Perkembangan Batam yang sangat pesat membawa konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sebagian besar penduduknya adalah pendatang yang mengadu nasib dan bekerja di pabrik-pabrik. Sebagian yang kurang beruntung atau tidak mempunyai keahlian cukup, akhirnya terpinggirkan dan menjadi kaum miskin kota. Mereka tinggal di rumah-rumah liar atau sering disebut dengan ruli. Pendatang yang bisa bekerja pun bukan berarti jauh dari beban hidup. Memang, banyak perusahaan yang menyediakan bangunan-bangunan dormitori sebagai tempat tinggal para pekerja tersebut. Tetapi sayang sekali, kurang dipikirkan bagaimana layaknya hidup bersosialisasi. Di sini hidup kurang lebih 70.000 pekerja wanita dan 7.000 pekerja pria. Di tempat-tempat seperti ini masalah moralitas sering muncul, seperti hamil di luar nikah, serta masalah-masalah lainnya. Di antara mereka juga terdapat pengikut Yesus. Masalah khas perkotaan seperti kaum miskin kota, kehidupan malam dan prostitusi banyak terjadi. Padahal Batam sebagai daerah yang sangat terbuka terutama bagi wisatawan dari Singapura yang dengan mudah menjangkau Batam melalui laut, membawa ancaman bahaya HIV/AIDS. Itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh gereja. Karya Migran adalah sebuah badan milik keuskupan yang menangani kaum pendatang. Berawal dari penanganan masalah pengungsi Vietnam di Pulau Galang pada akhir tahun 70-an hingga awal tahun 90-an, di mana karya pastoral juga hidup dalam kamp pengungsian sebagai pemberi semangat dan harapan. Setelah tidak menangani lagi pengungsi Vietnam di Pulau Galang, maka karya Migran lebih terfokus pada masalah para pendatang di Batam. Karya Migran coba mengajak mereka itu membentuk kelompok. Yang kedua, mengadakan counseling kalau mereka ada masalah. Kami agak low profile, tidak begitu diketahui masyarakat umum karena kita mau membentuk jaringan antara LSM yang sekepedulian dengan kita. Karena kalau kami ada kasus AIDS atau narkoba, kami telepon rekan yayasan yang lain. Kalau ada HIV, bisa begitulah kalau ada narkoba. Dari situasi perkotaan seperti di Batam, sekarang kita beralih ke kepulauan mengikuti perjalanan pastoral Bapak Uskup Monsinyur Hila. Kunjungan ini ditopang oleh sarana transportasi laut dan keuskupan mempunyai sarana tersebut yaitu kapal Stella Maris. Dalam kunjungannya kali ini, Monsinyur Hila berkenan meresmikan dan memberkati beberapa kapela yang terdapat di beberapa stasi di Kepulauan Riau dan Lingga ini. Kapela-kapela tersebut adalah hasil karya swadaya umat Katolik setempat dibantu oleh dana dari keuskupan. Di setiap pulau yang dikunjungi, rombongan Bapak Uskup juga menyempatkan berdialog dengan umat setempat, sehingga apa yang menjadi suara umat bisa didengar langsung.
Perjalanan kunjungan pastoral dari pulau ke pulau melintasi lautan seringkali harus berhadapan dengan tantangan alam yang sering tak terduga. Umat Katolik di kepulauan cukup berkembang. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Hal ini bisa jadi dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang cukup rendah. Berbicara mengenai pendidikan itu lebih banyak saya punya perhatian atau kami di sini pada Riau. Jadi Kepulauan Lingga dan juga Tarempa dan lain-lain. Sebab anak-anak dari kepulauan kecil-kecil itu sulit untuk dapat sekolah yang baik. Sekolah yang tersedia sulit dijangkau. Sekolah milik pemerintah hanya ada di Pulau Senayang dan satu lagi sekolah darurat di Pulau Teban yang hanya memiliki satu ruang kelas untuk kelas 1 sampai kelas 3. Di bidang pendidikan, Keuskupan Pangkal Pinang memiliki Yayasan Pendidikan Tunas Karya. Yayasan ini mengelola pendidikan baik di perkotaan, juga di kepulauan seperti di Pulau Rempang dan di ujung peting Pulau Lingga. Sarana pendidikan di kepulauan diperlukan pula sarana pendukung seperti asrama. Asrama diperlukan untuk menampung anak-anak yang berasal dari pulau-pulau di sekitar yang jaraknya tidak memungkinkan anak-anak didik sekolah tersebut untuk setiap hari datang mengikuti pelajaran di sekolah tersebut. Saat ini Yayasan Tunas Karya mengelola 49 sekolah dan 1 buah perguruan tinggi. Yayasan ini boleh dibilang bisa bertahan ya karena kontribusi dari murid-murid, ya, uang sekolah dan sebagainya. Uang sekolah itu sebanyak 92% dihabiskan hanya untuk gaji. Tinggal 8% untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Dan dari dana yang ada, kita juga harus bisa menyisihkannya untuk pembangunan gedung ataupun rehab. Dari 49 sekolah yang ditangani oleh yayasan, saat ini ada sekitar 39 sekolah yang kami kategorikan sekolah minus. Itu berarti bahwa uang sekolah yang diperoleh tidak mencukupi untuk membayar gaji guru karyawan yang ada. Walaupun katakanlah Rempang masih sangat minim, ya yayasan harus berusaha untuk bisa menunjang agar penduduk di sana, masyarakat di sana bisa memperoleh pendidikan yang sesuai atau setara dengan daerah-daerah lain. Lagi sekali. Ulang. Semuanya nih. Lingga itu
terkenal sebagai tempat malaria yang tinggi ya. Hampir di sana itu orang kena malaria dan usianya tidak tinggi. Ya, jadi itu karena itu memang satu hal yang kami mau kembangkan juga, kesehatan. Lingkungan tempat tinggal mereka kurang sehat, serta kesulitan mencari sarana pengadaan air bersih. Sarana kesehatan sulit didapat. Puskesmas yang ada hanya terdapat di Pulau Senayang, Kepulauan Lingga. Baktiwara adalah rumah berobat milik keuskupan yang diharapkan mampu menjangkau pelayanan kesehatan di seluruh wilayah keuskupan. Saat ini, Baktiwara mempunyai 3 unit, yaitu di Belinyu, Mentok, dan di Pangkal Pinang yang merupakan pusatnya. Saat ini status Baktiwara hanyalah sebagai rumah berobat. Ada pemikiran untuk mengembangkan rumah berobat ini menjadi rumah sakit. Sinode Keuskupan Pangkal Pinang tahun 2000 itu jelas sekali disampaikan untuk pemerataan pelayanan, di mana diharapkan bahwa pelayanan kesehatan keuskupan juga dapat mengembangkan diri, bukan ke atas, tapi justru mengembangkan ke diri ke daerah-daerah yang agak sulit ya mendapat pelayanan. Kami ada kesulitan pengembangan daripada BPA sehubungan dengan kesulitan untuk mendapatkan tenaga dokter tetap. Mungkin bukan karena dokternya tidak ada, tetapi kemampuan kita untuk menempatkan seorang dokter tetap dengan memberi peluang mereka untuk berkarir maupun ini kelihatan akan sulit sekali. Jadi dibutuhkan sebuah sarana untuk mendukung sebuah rawat inap yang mungkin 10-20 tempat tidur. Nah, setelah sarana tentunya perlengkapan, jadi peralatan medis misalnya untuk laboratorium. Kenapa? Karena kita membutuhkan suatu sarana untuk memungkinkan menempatkan seorang dokter tetap atau lebih. Nah, kemudian mereka diharapkan kemudian dapat mengembangkan ke daerah seperti kunjungan, ke unit dan lain-lainnya. Itu dasar inilah kita mungkin akan mampu mengembangkan pelayanan di daerah-daerah yang lebih terpencil. Dengan pengembangan rumah berobat Baktiwara di Pangkal Pinang menjadi rumah sakit, diharapkan akan membawa dampak pemerataan pelayanan kesehatan seperti di wilayah kepulauan. Di masa mendatang akan dibangun sarana kesehatan berupa klinik sederhana di kepulauan dan dipusatkan di Pancur Kepulauan Lingga. Untuk menuju komunitas basis gerejawi yang sungguh hidup, diperlukan proses yang panjang. Proses panjang ini lebih menyentuh soal pembinaan pemimpin umat dan sebagainya. Dan ini kita perlu sekali di tingkat yang lebih tinggi, tempat di mana umat atau pemuka-pemuka umat atau apa itu bisa dibina untuk mengerti KBG, lalu bahagian apa dari KBG yang perlu dikembangkan. Dalam rangka pembinaan, dari umat sampai tingkat yang lebih tinggi, diperlukan sarana, salah satunya adalah sarana tempat berkumpul seperti rumah retret. Rumah retret yang ada sekarang di Keuskupan Pangkal Pinang dirasa sudah tidak memadai untuk sarana tersebut. Karena sebetulnya rumah retret ini dibangun bukan untuk rumah retret, tetapi adalah bangunan bekas rumah panti jompo dan akhirnya dijadikan rumah retret. Memang sangat memprihatinkan ya rumah retret kita ini. Ya, saya tidak mau mengidealkan yang istimewa sekali, tapi ya sangat sederhana rumah retret ini. Tempat tinggal, kamar-kamar untuk
istirahat anak-anak juga sangat artinya tidak mendukung untuk para peserta kreatif. Tidak ada tempat untuk merenung, ya hanya sebagai tempat untuk tidur saja. Ya. Sebagai tempat untuk hening, untuk merenung, dan tetap membutuhkan tempat-tempat yang jauh lebih baik daripada ini. Karena itu maka kita ke depannya kita mau berusaha satu untuk itu rumah retret. Tetapi juga bukan hanya demi komunitas basis dan pembinaan, tetapi juga karena narkoba, AIDS dan sebagainya begitu merebak di keuskupan ini, khususnya di Batam, ada singgungannya dengan Singapura dan Thailand dan sebagainya. Oh ya, amat kuat. Dan karena itu kita sekarang ini perhatiannya bukan hanya pada retret-retret, untuk pembinaan-pembinaan yang lain yang bisa memperkuat anak-anak dan orang tua sehingga bisa menahan anak-anak mereka itu dari keterikatan pada narkoba dan sebagainya. Memang banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan melihat situasi masyarakat yang semakin kompleks. Gereja Katolik, khususnya Keuskupan Pangkal Pinang, tidak mungkin melakukan seluruh pekerjaan tersebut, karena pada dasarnya hal ini adalah tanggung jawab seluruh masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, Keuskupan Pangkal Pinang ikut serta di dalam menghadapi tantangan zaman tersebut. Bidang pendidikan, pengembangan sosial ekonomi, dan terutama bidang kesehatan adalah prioritas dari realitas kemampuan yang ada untuk menuju komunitas basis gerejawi yang sungguh hidup dalam Roh Kudus, sehingga mampu mengarungi lautan zaman yang penuh gelombang sebagai perwujudan dari pewartaan kasih Allah. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman, meski satu kelalaian bencana mengancam, maka Prahaba Bahtera satukan karyamu, pusatkan daya tenaga di dalam tugasmu, berkarya bahu-membahu dan saling membantu dalam satu keyakinan Kristus pemersatu. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan sampai ke tujuan.